pagi. Pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya mukanya lagi ceria-ceria. Iya. Ada yang sakit hari ini? Nggak ada. Ada yang sakit ya? Seperti biasa untuk mengawali kegiatan kita berdoa dulu. Setelah itu baru saya absen. Oke, silakan Mbak yang paling, yang pakai kacamata dulu. Pimpin doa terlebih dahulu, ya. Siapa? Doa mulai. Oke, kita lanjut lagi ya. Absen terlebih dahulu. Hadidah Aisyah, Alia, Novita, Andini, Aulia Putri, Hadir. Aura Putri, oke, Bidadari, Tristanto, Damar, Dia Ayu Sukma, Hadir. Dimas Bayu Tangguh, Wining Rahayu. Sudah sembuh? Sudah sembuh? Kemarin sakit? Hidup kemarin? Apa di UKS? Oh enggak, ternyata ini apa loh. Farel, Fauzi Abdul, kemarin sakit? Sudah sembuh ya? Oke, Febri Alfa, Febri Dinata, Kita Aulia, oke, Hananun, Kanza, nggak pakai kacamata hari ini. Oke, Lintang Arun, Rita Humaira, Hadir. Lolo, Hadir. Maiza, Hadir. Melsi, Muhammad Yarsa, Nora Hajar, Nova Dwi, Pradita Hilal, Raisa, Siva, Tika, sorry, Lia Triyogi, Satria Afif, Talita Nurul, Hadir. sudah sembuh? Oke. Inaya, Fafiratu, Zaratu, Zayan. Sehat Jan? Oke. Kita lanjut. Mohon maaf kita hari ini di kelas terlebih dahulu ya, karena kita akan bermain tentang sosialisasi softball ya. Kita akan bermain tentang softball. Nah, kita mau ulas sedikit kemarin, materi kemarin tentang softball. Apa yang kalian dapatkan? Cara memegang bola, cara melempar. Nah, itu semuanya termasuk teknik dasar dalam permainan softball. Alat-alatnya kalian pun tahu. Apa saja kemarin?
pertandingan, yang perlu kalian pahami adalah jumlah pemain. Oke, saya perlihatkan sedikit materi tentang teknik dasar softball. Bisa terlihat di atas? Ini kemarin sudah, kita langsung masuk ke permainan. Nah, oke, untuk softball sendiri pemainnya ada 9. Ya, saya udah lihat. Pitcher. Ya. Pitcher tugasnya apa? Sebagai melempar. Itu udah ada keterangannya semuanya. Melemparnya bukan menggunakan lemparan atas, tetapi menggunakan lemparan bawah. Nah, masuk pemain yang kedua, dinamakan catcher, penangkap. Nah, di situ ada. Kalian sudah praktek semuanya. Catcher ada spesial khususnya, harus menggunakan pelindung, mulai dari kepala, badan, sampai kaki. Itu lengkap, jadi kayak robot. Glove-nya pun sendiri beda. Glove catcher seperti ini, lebih tebal. Oke. Dan posisinya jongkok. Tapi tidak selamanya jongkok. Kadang berdiri, kadang dia lari dan seterusnya. Ya, lanjut. Pemain ketiga namanya first base. Ya. Tugasnya menjaga base 1. Ya, kita masuk ke lapangan. Di mana sih first base harusnya posisinya? Kelihatan? Ya. Gambar lapangannya berbentuk segi 4. Untuk pitcher posisinya ada putih nggak ini? Garis? Ada, yaudah. Ini aja langsung aja nih. Di tengah-tengah yang gambar lingkaran, yang gambar lingkaran itu posisinya pitcher. Oke? Yang kedua, pemain kedua di belakang home base itu posisi catcher. Nah, pemain ketiga first base berada di mana? Yang warna merah itu sebelah kanan. Oke, ada 2 base di situ. Base warna merah, base warna putih. Oke. Nah, warna merah itu dikala nanti pelari itu tidak wajib lari menuju ke base 2. Jadi harus diinjak. Ya. Kalau nginjak warna merah boleh bablas lurus larinya. Oke. Kalau warna putih berarti dia boleh langsung menuju ke base yang kedua. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Pemain berikutnya. Second base. Nah, di sini menempati posisi antara base 1 dan base 2. Dan tugasnya adalah mengawal posisi base 2. Gambarnya ini. Nah, kelihatan dari situ? Nih. Posisinya dia bisa di depan antara base 1 dan 2 atau bisa di belakangnya. Yang penting tidak berada di jalur warna putih. Jalur warna putih adalah jalur lari. Oke ya? Oke, sudah masuk pemain ke berapa? Ke 4. Ya, langsung kita masuk pemain yang kelima, berada di base 3. Base 3 mana? Ya, namanya third base. Third baseman. Pemain berposisi di dekat base ketiga sampai belakang shortstop. Tuh, berarti posisi dia berada di depan di depan base 3, samping kirinya atau di belakang. Boleh. Oke, lanjut pemain ke 6. Namanya shortstop. Oke. Shortstop berada
base 2. Bisa di tengah-tengah depan atau di belakang. Oke. Untuk lapangan sendiri di sini ada 2 area. Area dalam yang kotak ada base-nya sama yang warna hijau. Warna hijau itu adalah area outfield. Ya. Lapangan luar. Kalau lapangan dalam namanya infield. Ada semuanya kan ya? Nah, untuk outfield ada 3 petugas. Ya, pemain ada 3 pemain. Namanya outfield 7, outfield 8, outfield 9. Ya. Kalau dalam bahasanya di situ ada center, ada left, ada right. Ya, lebih memudahkan kita outfield 7, 8, 9. Nah, kalau area luar sudah terpenuhi, ada area yang paling luar. Itu ada batas. Biasanya kalau bermain bolanya ke arah area luar batas, namanya apa? Home run. Tuh. Nah, dikatakan poin dalam permainan ini apabila seorang pemukul atau batter dia melakukan pukulan dari samping home base lari menuju base 1, kedua, ketiga sampai kembali dengan cara menginjak base tanpa dimatikan baru poin 1. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut. Cara mematikannya gimana? Cara mematikannya, ya. Kalau dalam permainan tradisional kasti, ya, kita mengulas sedikit di kasti, mematikannya kita dilemparkan ke arah orang. Tapi kalau ini dilemparkannya kemana? Ke arah penjaga. Ya, ke arah penjaga. Ada penjaga B1, 2, dan 3. Oke. Untuk penjaga home base siapa? Untuk penjaga home base siapa? Catcher. Penjaga utamanya catcher. Tapi pitcher boleh untuk mengcover. Ya, lanjut. Kita mencoba belajar tentang bagaimana sih cara mematikan pemain atau batter. Ya, dikala batter dia melakukan pukulan dari home base, lari menuju B1, dimatikannya di mana? Bolanya dilemparkan ke arah mana? Apa mas? Penjaga B1. Prinsipnya adalah cepet-cepetan dengan lari. Logikanya lemparan dengan lari lebih cepat mana? Lemparan. Oke? Nah, nanti ada videonya. Sekarang, jika ada pelari di B1, dia aman. Ada pemukul berikutnya melakukan pukulan. Otomatis dari B1 dia akan lari ke arah mana? B2. Yang mukul lari ke arah mana? B1. Mematikannya kemana? Kemana? Ayo, Mbak, kemana bidadari? B2. Prinsipnya apa? Ya, prinsipnya biar tidak poin, ya kita matikan adalah pelari terdepan. Ya atau tidak? Kalau kita mematikan pelari yang kedua, matikan di B1, boleh tidak? Boleh. Cuma kesempatan untuk mendapatkan poin oleh lawan akan semakin besar. Kecuali kalau dibalik, ya kita matikan di B2, ya otomatis pelari yang di B1 save. Tapi yang menuju ke B2 akan mati. Berarti kesempatan untuk top poin akan semakin kecil. Jadi pahami ya? Oke. Sekarang kalau misalkan ada pelari di base 3, di base 2 kosong, kemudian ada pelari di batter memukul, B1, B2 kosong, posisi dipukul oleh batter, otomatis batter akan lari ke B1.
tidak ada. Ya, kalau dalam permainan sepak bola namanya apa? Babak pertama, babak kedua. Dalam permainan softball namanya inning. Ya, inning. Biasanya dalam pertandingan minimal itu 5 sampai 7 inning. Pergantiannya seperti apa? Jikalau ada tim A pada saat dia main dimatikan pemainnya 3 orang. Dimatikan 3 orang. Otomatis nanti posisinya berganti. Yang jaga menjadi memukul, yang memukul jaga. Kita lihat video tentang softball. Ya, tentang bagaimana sih cara mematikan lawan, bagaimana sih cara menangkap, dan bagaimana sih caranya kalian melakukan lemparan. Kita sedikit melihat tentang video permainannya. Kelihatan ya? Oke, tolong diamati. Because of all the state will show patience with that pitch. From the hype leader of JMU, Sarah Jubas, the junior, will flip to the right side. Second baseman Jennings takes it away. The National Freshman of the Year, mainly for her work at the plate. Makes the catch. Depan ya? After seeing Jesse Moore and a diving catch, I just love the defense. Patient. There's a scoring position at 45 points higher than what you have. The diving catch, possibly to save a second run. So they take on FSU. Burnett in the center. Consistently. Down the line, outside the left field foul. Carolina Cardozo with the assist. That's to the left side, and that will. As good as a defensive catcher you will find in this game. To the underdog here. Allison Fingers shots it to first to his quarterback, Hannah Sheffield. Sheffield does not back in the JMU lineup, but she does field. And there to the left, Taylor Snow. Oke. Ini lumayan lama, 10 menitan ya. Sudah bisa menjadi gambarannya?
dari video tadi, ya, dari video Jam keempat telah selesai. Saatnya memasuki jam kelima. dari video tadi yang kalian tonton, ini sebuah simulasi pertandingan resmi yang ada di Amerika Serikat. Ya, ini olahraga yang populer di Amerika, Jepang dan lain sebagainya. Di Indonesia belum terlalu populer. Ya, nah, tadi dalam pertandingan ada berbagai macam pukulan, mulai pukulan pelan, pukulan keras, melambung sampai mendatar. Ya apa tidak? Ya. Nah, yang didapat dari video tadi apa? Menurut kalian? Oke, boleh teman-teman? Apa? Kecekapan dalam penangkapan bola. Boleh. Good. Apalagi, Mbak? Kecepatan lari. Oke. Sip. Apalagi? Apalagi? Kekuatan lemparan bola. Bagus. Apalagi? Ayo Mas, apa Mas? Yang bisa kamu lihat dari video tadi? Kecepatan memukul, sip. Karena pada saat saya mengajar kalian tentang materi itu kemarin sebagian besar sudah masuk ke situ. Ya tidak? Pada saat saya mengulas dulu kita softy, softball kasih, memukul ada tidak? Ada. Apakah pukulannya seperti tadi? Ada yang seperti itu, tapi nggak kena-kena. Ya tidak? Ya. Ada yang takut. Nah, saatnya besok kalau kalian praktek, kita praktek di depan harus seperti tadi. Nggak usah pelit. Ya. Yang paling menarik apa? Dari video tadi, yang paling menarik jatuh bangun perjuangan, apalagi? Kalau buat saya dari video tadi, yang tubuhnya, postur tubuh, ya, itu tidak berpengaruh. Yang penting usaha. Kalian bisa melihat badannya yang gemuk, ya, badannya yang kecil, posturnya yang tinggi. Semua bisa. Kenapa? Ada mau usaha. Itu yang harus kalian garis bawahi. Jangan merasa, Pak, saya nggak mampu, saya lemah. Kenapa? Kamu belum mau usaha. Kalau sudah ada usaha, hasilnya pun pasti ada. Ya Pak tidak? Pak, saya takut ngambil bola. Ya karena nggak pernah latihan. Tapi kalau sudah ada latihan, apa yang akan kalian rasakan? Nggak boleh, enak aja. Nangkap bola tinggi enak. Sampai jatuh bangun seperti tadi. Oke? Bisa dimengerti? Oke, sekarang kita sesi tanya jawab. Boleh tentang teknik, boleh tentang yang kalian alami kemarin waktu latihan dan lain sebagainya. Silakan. Yang mau bertanya acungkan tangannya. Ya, Mbak siapa? Keisha. Oh Keisha, Mbak Keisha. Silakan Mbak. Oke, ya. Dilihat menang kalahnya dari mana? Dari poin yang didapatkan. Ya, misalkan gini, tadi ada aturan ini pergantian. Ininya adalah 7 kali, misalkan. Setelah 7 kali selesai, dilihat hasilnya berapa poin yang didapatkan. Misalkan A dapatnya poin 20, B dapatnya poin cuma 5. Berarti yang menang siapa? A, dan seterusnya. Kalau misalkan dalam satu inning ya bisa kumpul semua, mendapatkan poin tanpa dimatikan dan terus berjalan sampai inning itu terpenuhi, totalnya 70. Seperti itu. Oke? Nah, ada yang lain? Ada yang lain? Yang masih bingung gak apa-apa, tanya saja. Yo, Mbak siapa? Mbak Dia, silakan. Ada. Ya.
pembelajaran ya. Misalkan nih better apa? Pemukul. Nah, pemukul diberi kesempatan berapa kali? 3 kali strike, 4 pull. Nah, pull itu adalah error yang dilakukan oleh teacher, sama aja kayak pelanggaran. Kalau teacher melakukan pull sebanyak 4 kali, yang didapat apa? Better akan diberi keleluasaan untuk berjalan menuju ke base 1. Istilahnya bebas, namanya free walk. Itu salah satu pelanggaran. Yang kedua, pelanggaran apabila melakukan emosi yang berlebih. Contoh, ya, pada saat mukul tidak bisa mukul, ya, strike out. Ya sudah mendapatkan strike 2, kemudian dia melakukan strike lagi out. Ya, terus kemudian pemukulan dibanting di depan empire. Nah, ada begitu. Itu dapat pelanggaran, peringatan. Terus berikutnya, menghalangi pelari. Ibaratnya kita mau lari dari home base menuju ke base 1, itu kan ada garis putih tuh, betul lari. Dihalangi oleh penjaga, ditutupi. Akhirnya kita berat. Yang salah siapa? Yang menghalangi. Tuh, mendapatkan nanti kartu kuning. Seperti itu ya Pak ya. Oke, ada? Sip, ada lagi? Saya Pak. Ya. Pada saat pergantian ini itu apakah ada waktu tersendiri atau bagaimana? Pergantian ini ada waktu tersendiri atau tidak? Tidak ada waktu. Misalkan kalian tim A lagi jaga, tim B mukul. Pemukul pertama mati, langsung mati bisa dimatikan di B1 atau mati karena bolanya dipukul melambung tinggi dan ditangkap. Ingat, bola dipukul melambung tanpa menyentuh tanah, tertangkap. Itu secara otomatis pemain akan mati. Oke? Terus kemudian ada kejadian di video yang tadi, bola dipukul melambung, tertangkap, ada teman yang lari dari base 2 menuju ke base 3. Dia harus wajib kembali lagi ke base 2. Kalau ketahuan sama pemain penjaga, dilempar ke base 2, lebih cepat bola nyampe ke base 2, otomatis dia juga akan mati. Oke? Berarti ada 2 mati misalkan. Tambah 1 lagi, dalam waktu nggak nyampe 5 menit, ya selesai pergantian. Ya, kalau selama 15 menit tidak selesai, ya terus sampai 3 kali mati, baru terjadi pergantian ini. Nanti kan player akan memberikan informasi 1 down, 1 mati, 2 down, 2 mati. Oke? Kalau 2 down, dapat poin terus, masuk terus sampai 30 menit ya terus, belum ada pergantian. Ya, selama nanti mendapatkan 3 kali jadi mati. Oke, ada yang lain? Yuk, Pak. Pitcher punya jenis lemparan. Ya. Kalau pemain profesional, dia akan mempunyai teknik-teknik khusus. Ada yang bolanya itu lurus, ada yang bolanya belok, atau istilahnya cross. Caranya gimana? Ya kita harus belajar. Ya, ada yang bolanya dari atas ke bawah. Jadi bolanya set, ada yang bergetar. Ya, itu tergantung cara lemparan, cara pegang. Yang perlu diingat, lemparan pitcher harus selalu dari bawah, tidak boleh dari atas. Oke, bisa ya Pak ya? Ya, ada yang dia hanya khusus bisa lemparannya lurus saja ada. Oke, jelas ya? Oke, gimana? Susah apa gampang dalam permainan ini? Ya, gampang? Susah. Ya, tetapi ya saya sudah membuktikan dan anak-anak dari Semanja juga sudah membuktikan. Dia bisa berawal dari nol. Nah, kita lihat ini. Nih.
Kita lihat per individu. Kalian bisa lihat tubuhnya ada yang gemuk, ada yang kecil. Yang kecil itu yang paling belakang. Ya, yang paling belakang itu kecil-kecil anaknya. Tapi dia punya kemauan, akhirnya lemparannya maksimal. Nah, anak-anak semanja ini dia mewakili tim Banyumas untuk ke tingkat yang lebih tinggi, Prapon. Ya, Prapoprov, mohon maaf, Prapoprov. Masih lingkupnya di Jawa Tengah. Mainnya di Karanganyar kemarin. Ini tim Banyumas. 80% pemainnya adalah pemain dari Semanja. Cuma tahun ini kita belum ada. Oke, lanjut. Yang sebelah kanan yang paling gemuk, dia dari anak kobra. Ya, yang tukang nyembur. Nah, oke. Dia menjadi salah satu pincer utama di Banyumas. Yang berawal dari dia hanya mendampingi temannya ikut-ikutan latihan, akhirnya dia tertarik latihan, dia jadi tim utama juga. Oke, lanjut sebelahnya anak atletik yang hitam manis kayak saya. Ya, dia anak atletik orang daerah Margasana. Terus sebelahnya bukan anak apa-apa, dia nggak ikut, dia hanya anak Pasbara. Dia anak Pasbara. Cuma tarik akhirnya ikut. Tapi kegiatan yang lain berjalan. Lanjut. Sebelahnya lagi yang kecil, anak Rafis. Ya, yang ini yang sama kayak saya itu manis. Ya, ini anak Rafis. Ini kecil anaknya. Terus kemudian ini sebelahnya juga kecil. Ini mungkin ada yang kenal. Oke, silakan Mbak. Lanjut. Yang berikutnya ada anak voli. Ini anak voli 1, 2. Yang satu enggak ikut, 1 juga. Terus ini juga bukan anak-anak organisasi. Ya, jadi berbagai pihak. Ada yang anak organisasi, ada yang bukan apa-apa, tapi semuanya mau. Ya. Jadi nggak perlu minder, yang badannya mohon maaf agak melar kayak saya sekarang. Ya, nggak usah minder, yang penting mau kalau bisa. Oke. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Jelas? Oke. Kalau jelas, besok kita siap bertanding. Nanti kita bagi menjadi 2 tim, ya tim A, tim B. Ya, simulasi pertandingan langsung. Setiap kelompok nanti menentukan siapa menjadi pitcher, siapa menjadi catcher dan seterusnya. Yang lainnya jaga di outfield. Yang lainnya nanti jaga di outfield. Ya, terus yang jaganya mukul wajib melakukan menggunakan helm dan melakukan pukulan. Apakah nanti dia bisa lari, apakah dia bisa mukul atau strike out. Ya, biasanya penyesalan kalau sudah mendapatkan strike out. Duh, aku harus bisa mukul. Ya, di rumah latihan. Ya, untuk pembelajaran kali ini seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Sudah paham? Siap bermain? Siap. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Untuk hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. 11A. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Dapat lebih berapa menit?